kalau misalnya Bu, itu ada pakar gitu ya. Saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa, Pak. Itu kan, maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya betul. Dari UGM kan? Betul. Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh. Kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Ya. Ini janjane piye ini ya. Kalau ngikuti perkembangan sidang-sidang di Komisi Informasi itu loh. Wah, kemarin tewas tak lem-lem itu hakimnya. Ternyata meletre loh. Itu terkait permintaan dokumen Pak Jokowi itu loh. Kok bulet-bulet itu kesannya itu. Nah, UGM sendiri seolah-olah kayak mau nutupi diri semua. Nggak mau memberikan apapun. Entah itu KRS, KHS, laporan skripsi, data KKN dan sebagainya milik Jokowi itu loh. Apa sih yang membebani buat kampus sebesar UGM ngotot dan ngeyel tidak melepas data? Yang katanya itu pribadi. Lu berkali-kali dikatakan Jokowi itu milik publik loh. Dia jadi pejabat dari wali kota, gubernur sampai presiden. Rakyatnya butuh kejelasan dia itu punya ijazah atau tidak. Kok angele UGM ada apa ini? Lu kok rumangsa aku lu siapapun nek wis terkena kaitan sama Jokowi, nama Jokowi omongannya serba ndak mudeng ya. Nah aku ngomongnya jadi bodoh. Banyak itu termul-termul yang awalnya cerdas-cerdas. Setelah jadi cermul ya jadi bodoh. Ya kok sudah lah. Dilepas saja, diberikan apa yang pengen diketahui pemohon. Yang mewakili masyarakat, yang pengen tahu betul itu keaslian Jokowi. Punya atau tidak. Punya ijazah asli atau enggak. Kalau memang di dokumen yang diminta ada informasi yang dikecualikan, ya tinggal di black out, dihitamkan, selesai kan? Kok ruwet gitu? Rumangsa aku ini. Aduh, ini kelas UGM ini. Loh, setidaknya pihak kampus bisa menyerahkan salinan nek wong sumber kuwi kuliah ning Gajah Mada tenan, ora apus-apus kan bisa toh. Buktinya kan harusnya ada. Lah nek semakin didelikke, semakin tidak dibuka, masyarakat semakin yakin kalau Jokowi itu enggak lulus dari UGM kan bisa akhirnya. Tapi sebenarnya Om Begawan ora peduli tuh. Jokowi mau kuliah di UGM, mau lulus dari UGM, mau punya ijazah atau tidak, aku ora peduli. Orang yang manfaatkan. Tetapi Om Begawan punya kewajiban untuk memberikan pembahasan, ya, pemahaman kepada masyarakat bahwa Jokowi itu berhak untuk membuka semua yang diinginkan oleh rakyat termasuk ijazahnya. Karena itu adalah salah satu syarat yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan itu syarat yang harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa tutup-tutupi? Lalu dalam episode sebelumnya kan ya wis tak sampaikan juga toh. Bu Ova Amelia yang dulu tak lem-lem. Oh, bukan ding. Kok tak lem-lem? Orang lem Bu Ova Amelia. Itu rektor UGM itu loh. Itu membuat pernyataan kembali menjawab polemik itu. Lu ngapain sih mempertahankan sesuatu kejadian yang sudah berlalu dan sampai 4 kali dia ngomong itu. Oke lah, anggaplah informasi yang ada di sebuah dokumen itu dirahasiakan. Kan tinggal diburamkan. Rampung urusannya. Justru dengan memasang badan, rakyat jadi duwe wasangka yang jelek, mikir sing ora-ora. Dudu sing iya-iya kepada rektor UGM itu juga. Loh gimana jargon Indonesia Maju 2045 bisa makin kuat? Bila yang menggelorakan tagline itu sekarang malah perjalanan hidupnya dipertanyakan banyak orang. Rakyat dalam sebuah negara punya hak ngerti loh bagaimana perjalanan seorang pemimpin dan selama 80 tahun negara ini merdeka. Baru sekarang nama seorang pemimpin ditanyakan, dikulik, bahkan diragukan pendidikannya. Memalukan negara ini. Meskipun para termulnya tetap memules bagaimana dia tetap baik. Kebohongannya dipoles supaya tidak seperti bohong. Apapun para termul pasang badan untuk membuat casing yang bagus-bagus.
Lah iya toh. Itu pun kuliahnya neng UGM lho jarene. Kok bisa sampai diragukan? Ini jane benggaknya ya bosen ini. Itu sebuah kampus negeri yang hebat itu. Yang dulu diberikan oleh Hamengkubuwono lokasinya untuk dibuat perguruan tinggi yang hebat di negara kita ini. Dan yang tidak perlu diragukan kualitasnya. UGM, Universitas Gadjah Mada. Begawan ndak bayangin nek kuliahnya di tempat selfister biyen. Orang makin ndak ngenes nasib kita ini. Saiki jare kampusnya selfister wis reneng. Wis digusur. Lah wong selfister wae mbuh nek ngendi goleki ra ketemu. Kejaksaan sampai mumet tuh nyari selfister. Lah perkara administrasi macam begini aja kok makin jelimet. Bertambah berkepanjangan akibat para ini tidak jujur. Akibat lembaga berwenang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saling menutupi, saling mengamankan, menutupi kebaikan rapopo lah ini belasah-belasah ditutup-tutupi, borok mambu ditutup-tutupi, ngambreng-ngambreng. Parah ini. Ini juga jadi masukan KPU ini. Ini KPU dengarkan ini. Besok lagi bila menggelar kontestasi, yang dia lakukan tidak hanya memverifikasi, bos, ngecek atau mengkonfirmasi ke institusi yang mengeluarkan ijazahnya itu, tetapi juga ada perangkat yang memverifikasi apakah bukti fisik ijazah itu bukan sebagai barang aspal, asli tapi palsu. Bisa terjadi. Contoh sederhananya, kenapa ijazah Jokowi pakai tinta merah? Tidak hanya itu, fotonya kok pakai kacamata. Yang meskipun kata rektor Bu Ova itu, waktu itu boleh ijazah pakai kacamata. Lah malah lucu toh. Orang nganggo topeng Batman sisan bae. Ijazahnya. Ini aturan gimana ini? Sementara kita tahu tinta merah itu memang ada dipakai buat stempel. Untuk kondisi-kondisi tertentu. Loh, apakah UGM saat 1985 waktu Jokowi sama teman-temannya lulus ada kegentingan? Itu tak temukan alasannya sampai sekarang. Ingat loh, sampai sekarang tidak ada yang ragu Jokowi kuliah di sana. Tidak ada yang ragu. Ya, kuliah neng UGM bener. Yang dipersoalkan saat ini murni ijazahnya itu asli, apa bikinan baru? Jadi lulus, apa ora lulus? Nek ora lulus berarti nggak punya ijazah. Bikin ijazah. Atau lulus ijazahnya hilang. Lalu bikin ijazah baru. Yang namanya asli tapi palsu. Lah nek lulus punya ijazah tunjukin rampung. Orang belasah berkepanjangan seperti ini lagi. Loh, bila kampus terus-terusan ngeyel, ndablek. Kalau di sidang kemarin tidak mau kasih dokumen KHS, KRS dan sebagainya. Loh, kita tambah ragu no. Rakyat tambah bertanya-tanya. Biyen kuliah piye sih? Bahkan saking kuatnya mempertahankan dokumen KHS atau kartu hasil studi. Majelis Komisioner Komisi Informasi Emosi nesu. Ketua Majelis Bu Rospita sampai dengan nada lumayan tinggi dan memperlihatkan telunjuk. Ngomong ini perintah majelis loh. Ini yo galak-galak, jane yo blendrek sekarang. Dulu tak lem-lem loh ini. Loh, ini berarti UGM mau nggugu persepsi sendiri. Meyakini kebenaran sendiri. Menolak perintah majelis. Membangkang ini namanya. Bukankah itu bisa dimaknai perguruan tinggi itu melawan perintah sidang? Kenapa sebagai sebuah institusi akademis tidak paham, tidak bisa membedakan perintah majelis atau perintah wong dalanan? Walaupun ini bukan sidang pidana loh. Tetap punya konsekuensi, mesti diikuti dengan baik, dituruti perintah majelis itu. Kenapa begitu? Ya karena majelis sidang memberi perintah berdasarkan aturan atau mandat atau dasarnya. Bu Rospita itu bukan mau memojokkan UGM loh janjane. Bukan mau mempermalukan Jokowi, enggak. Orang ini urusannya no. Urusannya apa? Bu Majelis sama UGM sama Jokowi.
Beliau itu mau mendudukkan persoalan pada tempatnya yang benar. Nek bener katakan bener, nek salah yuk katakan salah. Jujur yang mau dimaui oleh Bu Majelis ini. Dan KHS sebagai salah satu dokumen yang dimintakan pemohon harus diberikan. Lu semula UGM menyimpulkan KHS sebagai informasi yang dikecualikan. Loh. Iki apa meneh ini? Cebret. Bulak balik loh. Dalam hal ini UGM menolak memberi dokumen. Namun seperti pada sidang sebelumnya, mereka beralasan KHS sebagai informasi dikecualikan. Nah, untuk menyatakan sebuah dokumen dikecualikan itu apa enggak? Harus melalui uji konsekuensinya. No. Lah problem muncul kemudian waktu uji konsekuensi. Atau menilai KHS itu informasi dikecualikan apa enggak. Pihak-pihak yang diajak menguji hanya dari UGM saja. Lah kayak lucu. Jeruk makan jeruk. Ya nek legi, nek kecut. Hah? Padahal majelis sidang Komisi Informasi meminta supaya uji konsekuensi melibatkan pihak masyarakat. Sama UGM tidak dituruti dengan alibi katanya. Pakar atau ahli yang diajak waktu uji konsekuensi bukan masuk unsur masyarakat juga. Lalu lapi ya. UGM sudah menyerahkan berita acara uji konsekuensi pada majelis. Lalu majelis bertanya waktu itu, pakarnya dari mana? Nah dijawab dari UGM, ya podo wae. Jas buka ikat belangkon. Ya sama juga, sami mawon. Ya toh? Akhirnya kan tidak terjawab oleh UGM. Lah tentu karepe para komisioner Komisi Informasi itu tidak hanya dari UGM saja. Sehingga ketika UGM memutus informasi KHS dikecualikan apa enggak, dasarnya kuat. Dilalah yang kemarin ikut sidang ngomong atau berargumen, soalnya yang dipertanyakan atau dokumennya yang diminta kan mahasiswa UGM. Kalau ada pihak luar terlibat, otomatis apa yang tercantum di KHS-nya Jokowi kan bocor keluar. Nilainya diketahui orang lain akhirnya. Ya, tidak itu saja karepe. Perwakilan UGM juga menambahkan, kan mereka belum izin pada yang memiliki KHS. Ditakutkan ya tadi kalau nilainya diketahui oleh orang lain itu loh. Dalam hal ini Jokowi itu belum memberi izin. Boleh enggak KHS itu dilihatkan pihak luar? Engko nek nilainya D kabeh lagi sini-sini. Loh karena dibatasi oleh waktu, ora akeh wektune, maka UGM hanya menggelar uji konsekuensi secara internal dengan pihak UGM sendiri. Lalu melibatkan pengajar-pengajar kampus sendiri. Lah kesimpulan ini yang bikin situasi sidang lumayan sumuk. Lupi. Pihak termohon tidak ngikuti saran majelis kok. Harusnya ngikutin. Bila hanya ngajak para ahli dari UGM, asumsinya kan ahli-ahli UGM akan setuju harusnya. KHS sebagai informasi dikecualikan. Istilahnya ada apa ya? Esprit de corps atau solidaritas sesama orang-orang UGM. Nek boso militer itu jiwa korsa lah, ngebela teman sendiri, saling nutupin. Atau pertimbangan tersebut, akhirnya majelis menyarankan melibatkan pihak luar, supaya tidak saling menutupi, supaya objektif. Loh, karena tidak diindahkan, ya majelis rodok dhuwur emosine. Atas sikap UGM tadi. Ya, tapi hanya akhirnya hasilnya ya blendek loh. Lah kengeyelan ini, kedablekan UGM ini juga disebut sama majelis sebagai kaufinisme atau meremehkan atau menganggap orang luar UGM itu tidak ngerti atau bodoh-bodoh ke orang luar. Bahasa wong sekolahnya arogansi intelektual lah. Dikira paling pinter kalau orang UGM itu. Kalau hal-hal kayak begini dibiarkan, nanti bakal tanpa sadar tumbuh akademik otoritarianisme. Bahaya ini. Ngayal orang umum. Lo memang sih bagi yang pernah kuliah, kan ngerti itu. Tahu kan KHS itu apa? Yo kartu hasil studi. Rapot. Biasane nek wong SD, SMP, SMA rapot. Lo memang di situ kan ada nilai-nilai yang tertera.
Memenuhi persyaratan Kak, dia lulus dari UGM. Nah, jika nilainya dominan D ya surah mungkin, apalagi IP-nya di bawah 2, pasti DO kan itu. Maka dari itu UGM beralibi. Buat menggelar uji konsekuensi hanya dilibatkan orang dalam. Tadi UGM banyak pakar-pakar juga. Di sini letak ketidakmudengan. Orang ngerti ini atau bagi begawan pura-pura tidak mudeng aja mereka pihak UGM itu. Sakjane niatnya mungkin emang ngendende, nahan-nahan. Biar KHS tidak serahkan ke pemohon itu aja, jane ya enak itu. Semakin lama prosesnya sidangnya, makin bikin ampek, senep, anyel. Orang jadi nyerah memperkarakan hal administratif. Ini sekelas UGM memberi pembelajaran kepada masyarakat koyong ini, itulah remuk Indonesia ini. Ini perguruan tinggi hebat loh ini. Memberi contoh yang nggak baik ini. Sorry ya, nek aku melu duwe pikiran kuwi. Duwe pikiran elek pada UGM. Kan dalam KHS sebenarnya yang tertulis di sana kan tidak hanya nilai. Ada nama, nomor induk mahasiswa, fakultasnya apa, terus apa lah. Akeh, suwe banget, lali aku. Lah informasi umum, kan ya dibuka enggak apa-apa. Belum lagi majelis berulang kali menegaskan, jangan terpaku pada nama. Sikap UGM buat memutus sebuah informasi dikecualikan apa enggak. Tidak boleh hanya karena Joko Widodo, mantan presiden, nggak boleh loh. Hah? Nek liyane to. Cebret itu namanya. Ada sebuah dokumen hasil uji konsekuensi dinyatakan dikecualikan. Maka ini berlaku juga untuk nama lain. Jangan sampai loh, hanya berlaku khusus pada Jokowi aja. Besok kalau ada terjadi sesuatu, ini orang ini harus dicari nih. Tapi secara subjektif bagi diriku dewi, bagi Om Begawan, kalau hanya sebatas nilai, ya dia berhak diperlihatkan. Maksudnya begini, seorang pejabat publik, riwayat pendidikannya itu bisa dipertontonkan sama kita. Lho piye nek bijine elek? Lho kan malah bagus toh buat ngasih semangat. Bijine elek iso dadi pejabat kan gitu. Maksudnya gini, ndak selalu loh orang yang ndak luar biasa di akademik terus di soal lain juga gagal, kan belum tentu. Banyak tokoh-tokoh dunia, artis, ilmuwan, orang besar zaman sekolah orang genah, bahkan drop out barang, bisa jadi orang sukses. Wong-wong pinter yang gagal juga ada, walaupun orang oke. Lu kancaku mbiyen pas SMA dadi ya eneng. Ya, sama-sama sekolah. Kayak Ani, ya sekarang udah nggak jadi menteri keuangan. Sing pinter saiki uripe biasa ya akeh. Nggak jaminan juga, ya toh. Kayak Begawan ini yang bodoh ini ya sama aja. Biasa-biasa aja uripe. Lah semua itu tergantung dari mana kita mau menilai. Sepintar atau secerdas apapun anak, kalau dilalah proses uripe ya rumit, ya jelungup juga. Artinya faktor akademik bukan satu-satunya modal masa depan seseorang itu hidupnya padang apa peteng. Ini pembelajaran tentang keterbukaan informasi publik. Kalau dia bukan pejabat, nilai-nilai di jenjang pendidikan itu oke lah. Masuk kategori dikecualikan. Orang nonton, orang sah ditonton ke. Pejabat kalau tidak siap rekam jejak biji sekolahnya dibuka, ya tidak usah jadi pejabat. Jadi pengusaha aja. Dan tidak semua info terkait jati diri pejabat boleh dibuka juga. Misalnya, riwayat kesehatan itu bagiku tetap konfidensial. Kudu tetap dirahasiakan. Mengapa? Ya membahayakan. Bila riwayat penyakit yang dia miliki bebas kita akses, ya entah punya alergi, punya sesak nafas, punya sensitivitas pada obat tertentu. Kalau itu dikunangi kan membahayakan hidupnya. Enak-enak wong ora seneng. Gampang ngedet. Makanya ini harus dirahasiakan. Beda sama biji sekolahan, nilai. Sehingga ketika kita tahu, nggak bisa diapa-apain. Mau diapain kalau nilai itu? Karena wis ngerti biji zaman sekolah mereka. Emang kita bisa apa? Katanya dulu IPK Jokowi itu 2,5 atau 2. Itu sekarang kecil banget. Ya wes, terus sama apa? Nggak bisa diapa-apain kan? IP-nya berapapun Jokowi itu.
Sekarang yang diinginkan rakyat Indonesia itu, Jokowi itu punya ijazah betul atau tidak. Nggak usah bicara masalah IP dan sebagainya. Sementara bila menyangkut kesehatan diri, walaupun sudah pensiun, aku setuju. Tetap harus menjadi rahasia. Sebab berkaitan sama keselamatan jiwanya. Nah, sidang-sidang di Komisi Informasi ini, di waktu mendatang masih akan terus jalan. Sebab yang mempersoalkan tidak hanya satu pihak. Akan terus bergelinding, berkelanjutan. Melainkan beberapa pihak. Majelis Komisi Informasi juga menjaga nih. Memproses ini semua harus berjalan baik. Mengapa begitu? Kan yang muncul sekarang bisa jadi jurisprudensi atau patokan hukum buat kasus-kasus yang sama di kemudian hari. Di masa mendatang. Tentu beneran bakal dipertimbangkan dengan baik oleh hakim ini. Contoh, dokumen penyetaraan sekolah SMA Gibran. Kan sekarang juga sedang disengketakan di Komisi Informasi juga. Hanya pihak yang disengketakan itu Kemendikdasmen. Itu ya podo lucune. Dialog atau perdebatan sidangnya secara logika kok ya ramutu. Cara menjawabnya itu ramutu. Wih, ini bidang pendidikan loh. Cara ngomongnya kayak bakul berambang neng pasar. Dari pihak yang disengketakan itu ndak fokus pada permintaan pemohon. Lah sok wae lah tak angkat. Iki mau wis dawa. Saya kesel ini. Oke lah, bisa memilah mana info yang dikecualikan sama apa yang enggak. Ini harusnya para PPID atau petugas pelayanan informasi di berbagai lembaga pemerintah, baik pusat dan daerah, baik di Pemda atau kementerian, pada nyimak sidang-sidang di Komisi Informasi. Supaya waktu masyarakat minta data, mereka ngerti, paham apa unsur atau kriteria sebuah informasi dikecualikan dan mana yang tidak masuk dikecualikan. Semoga di sidang berikutnya, baik KPU, UGM, Polda Metro Jaya, sama mana lagi Kemendikdasmen, kaitannya sama ijazah penyetaraan Gibran yang nggak lulus SMA, memberi jawaban yang pas lah, jujur, yang memadai, agar masyarakat tidak merasa dibohongin. Jangan hanya karena mereka pejabat, lalu hak rakyat buat ngerti informasi yang semestinya malah dihambat-hambat, tidak dibuka. Itu namanya pejabat kualat nanti. Dan bisa saya katakan biadab. Oke, jangan salah paham, salah mampul. Dadah.